Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anini Rosita dengan nomor NIM 097 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO 14001. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Yang pertama, apa sih ISO 14001 itu? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Yang dimaksud standar internasional untuk lingkungan adalah sebuah aturan yang bertujuan untuk mendorong perusahaan supaya lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan mengikuti standar ini, perusahaan tidak hanya menjaga lingkungan, akan tetapi juga dapat meningkatkan reputasi dan daya saing mereka. Standar ini juga membantu organisasi untuk mengidentifikasi pengelolaan dan mengurangi dampak lingkungan dan aktivitasnya. ISO 14001 juga memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada mencegah pencemaran. Jadi, perusahaan harus berusaha sekuat tenaga agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Cara mencegah pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan mengurangi limbah, mengolah limbah, dan mencegah kecelakaan, seperti perusahaan harus melakukan pemeriksaan rutin pada peralatan produksi. Contohnya, misal ada sebuah pabrik tekstil ingin mencegah pencemaran lingkungan, yaitu dengan cara mereka menggunakan pewarna alami karena lebih ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetis yang bisa mencemari air. Selanjutnya yaitu ada kepatuhan hukum. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mematuhi semua peraturan lingkungan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari masalah hukum. Yang terakhir yaitu ada perbaikan keberlanjutan. Yang dimaksud perbaikan keberlanjutan yaitu proses di mana perusahaan terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan kinerja lingkungannya. Contoh perbaikan keberlanjutan yaitu menerapkan sistem daur ulang. Kita dapat mendaur ulang kertas, plastik, dan bahan lainnya untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang. ISO 14001 memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan ini merupakan sebuah pernyataan resmi dari sebuah perusahaan tentang komitmen mereka untuk menjaga lingkungan, seperti janji tertulis dari sebuah perusahaan bahwa mereka itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi dampak negatif aktivitas mereka terhadap lingkungan. Seperti janji tertulis dari perusahaan bahwa mereka itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi dampak negatif aktivitas mereka terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu ada perencanaan. Perencanaan yaitu ibarat membuat rencana perjalanan. Jadi, perusahaan terus merencanakan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjaga lingkungan. Rencana ini penting agar perusahaan itu tahu arah yang jelas dan bisa mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu ada implementasi dan operasi. Implementasi sendiri yaitu memiliki arti mulai menerapkan semua yang sudah direncanakan dalam ISO 14001. Sudah menyiapkan semua sistem dan prosedur yang dibutuhkan untuk menjaga lingkungan. Sedangkan operasi yaitu menjalankan semua proses produksi atau aktivitas perusahaan sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan untuk menjaga lingkungan. Jadi intinya, implementasi dan operasi dalam ISO 14001 adalah tahap di mana perusahaan benar-benar menerapkan sistem manajemen lingkungan yang sudah dibangun. Dengan melakukan implementasi dan operasi yang efektif, perusahaan bisa memastikan bahwa aktivitas bisnisnya tidak merusak lingkungan dan bahkan bisa memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu ada manfaat menerapkan ISO 14001.
Yang pertama, bagi aspek lingkungan, yaitu perbaikan kinerja lingkungan dari kegiatan produk dan jasa serta penurunan beban lingkungan. Yang kedua, bagi aspek sosial, yaitu dapat memperbaiki kompetensi personal pelaksana, hubungan kerja internal dan eksternal. Yang terakhir, bagi aspek ekonomi, dapat mengurangi biaya operasional melalui penghematan energi dan bahan baku, peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing, serta penurunan risiko dari kegiatan produk atau jasa. Selanjutnya yaitu ada proses sertifikasi ISO 14001. Proses sertifikasi ISO 14001 melibatkan sejumlah tahapan yang harus dilalui organisasi untuk memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan yang mereka terapkan telah memenuhi persyaratan standar. Yang pertama yaitu ada membangun sistem manajemen lingkungan, yaitu harus mempunyai persiapan internal. Sebelum memulai proses sertifikasi, perusahaan harus memastikan bahwa mereka telah membangun dan mengimplementasikan sesuai dengan persyaratan ISO 14001, yaitu mencakup yang pertama ada identifikasi aspek dan dampak lingkungan, yang kedua penempatan kebijakan lingkungan, yang ketiga penempatan tujuan dan sasaran lingkungan, dan yang terakhir ada pengembangan prosedur untuk mengelola aspek lingkungan yang signifikan. Yang kedua yaitu pemilihan lembaga sertifikasi. Organisasi harus memilih lembaga sertifikasi yang diakui untuk melakukan proses audit dan sertifikasi. Lembaga tersebut harus memiliki akreditasi dari badan sertifikasi yang sesuai atau badan akreditasi nasional lainnya. Yang ketiga yaitu ada audit prasertifikasi atau opsional. Audit prasertifikasi bukan bagian wajib, akan tetapi sangat berguna untuk mempersiapkan organisasi menghadapi audit sertifikasi utama. Terus yang keempat yaitu ada audit tahap 1 atau audit dokumentasi. Penilaian kesiapan. Auditor akan meninjau kebijakan lingkungan, identifikasi aspek lingkungan, prosedur pengandalian operasional, dan rencana tahapan darurat. Auditor juga akan menilai apakah organisasi siap untuk menjadi audit tahap 2. Selanjutnya yaitu laporan audit tahap 1. Auditor akan memberikan umpan balik tentang kesiapan sistem, serta mungkin mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan sebelum berada di audit tahap 2. Yang kelima yaitu audit tahap 2 atau audit sertifikasi. Audit di tempat. Pada tahap ini, audit melakukan peninjauan langsung ke lokasi operasional perusahaan untuk memverifikasi bahwa EMS telah ditetapkan dengan benar. Selanjutnya, verifikasi implementasi. Auditor akan mengevaluasi apakah organisasi memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, mengelola aspek-aspek lingkungan yang signifikan, dan terakhir yaitu melakukan wawancara dan pengamatan. Yang keenam ada laporan audit dan tindakan perbaikan. Setelah audit selesai, auditor akan menyusun laporan yang mencakup temuan audit yang bisa berupa ketidaksesuaian mayor, masalah serius yang perlu diperbaiki secara sertifikasi bisa diberikan, contohnya adalah kegagalan dalam mematuhi peraturan lingkungan. Selanjutnya juga ada ketidaksesuaian minor, masalah kecil yang perlu diperbaiki tetapi tidak menghalangi sertifikasi, seperti kekurangan kecil dalam dokumentasi. Selanjutnya ada tindakan korektif. Jika ada ketidaksesuaian, perusahaan harus mengajukan rencana tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama audit. Lembaga sertifikasi akan memverifikasi bahwa tindakan korektif telah diambil sebelum memberikan sertifikasi.
Yang ketujuh yaitu keputusan sertifikasi. Jika EMS organisasi memenuhi semua persyaratan ISO 14001 dan tindakan korektif yang diperlukan telah diambil, lembaga sertifikasi akan mengeluarkan sertifikasi ISO 14001. Selanjutnya, sertifikasi ini akan menyatakan bahwa organisasi telah membangun dan menerapkan EMS yang sesuai dengan standar internasional ISO 14001. Yang ke-8 yaitu ada audit pengawasan tahunan. Audit pengawasan. Setelah sertifikasi diterima, perusahaan harus menjalani audit pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa EMS tetap efektif dan sesuai dengan standar ISO 14001. Selanjutnya yaitu ada audit pengawasan tidak seintensif audit sertifikasi awal, tetapi tetap mencakup tinjauan implementasi dan kepatuhan terhadap sistem manajemen lingkungan. Yang ke-9 yaitu ada audit resertifikasi atau setiap 3 tahun. Sertifikasi ISO 14001 berlaku selama 3 tahun. Pada akhir periode 3 tahun, organisasi harus menjalani audit resertifikasi untuk memperbarui sertifikasinya. Audit resertifikasi mencakup evaluasi yang lebih mendalam seperti audit awal untuk memastikan bahwa EMS terus menerus persyaratan ISO 14001 dan telah diperbarui seiring dengan perubahan dalam regulasi atau proses organisasi. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh penerapan ISO 14001. Yang pertama yaitu ada penerapan ISO 14001 pada industri manufaktur, yaitu dapat mengurangi penggunaan air dalam proses produksi tekstil sebesar 20% dengan menggunakan teknologi daur ulang air. Contoh yang lain misal yaitu ada sebuah pabrik tekstil menerapkan ISO 14001 dengan cara mengelola limbah kain perta. Dulu limbah ini dibuang begitu saja, namun sekarang mereka mendaur ulang limbah tersebut menjadi bahan baku untuk membuat produk baru seperti lap industri atau isolasi udara. Selain mengurangi jumlah limbah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, upaya ini juga menghemat biaya produksi dan meningkatkan nilai tambah dari produk sampingan. Selanjutnya yaitu pada industri perhotelan. Menggantikan semua lampu dengan lampu LED, menyediakan fasilitas pemilihan sampah, dan menggunakan produk pembersih ramah lingkungan. Nah, industri perhotelan kan menghasilkan banyak limbah, mulai dari sisa makanan hingga kertas bekas. Dengan menerapkan ISO 14001, hotel dapat mengoptimalkan pengelolaan limbah, misal dengan memisahkan sampah organik dan non-organik, mendaur ulang kertas, dan menggunakan produk pembersih yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu ada pada perkantoran, mengurangi penggunaan kertas dengan menerapkan sistem digitalisasi dokumen, menggunakan peralatan hemat energi, dan mempromosikan penggunaan transportasi umum. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi ISO 14001. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.